Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Dari kelompok 5 akan menyampaikan materi yang berjudul patriarki dalam Islam. Di sini kita terbagi dua kelompok, kelompok pro dan kelompok kontra. Kelompok pro itu dari saya sendiri, saya Nufi, dan teman saya Umi Anissa, dan kelompok kontra itu ada Mas Rudi dan Mas Jamal. Nah, sebelumnya kita akan membahas tentang patriarki terlebih dahulu sebelum kelompok pro dan kontra menyampaikan argumentasinya masing-masing. Jadi patriarki itu berasal dari kata patriarkat yang berarti struktur di mana menempatkan peran laki-laki itu sebagai penguasa tunggal, penguasa tertinggi. Jadi sistem sosial patriarki itu yang mana menjadikan laki-laki itu memiliki hak istimewa, yang mana menjadikan laki-laki itu sebagai pemegang kekuasaan utama dalam ranah politik, otoritas moral atau hak sosial lainnya. Nah, dalam peran keluarga pun laki-laki itu menempatkan kedudukan paling atas, yang mana menempatkan posisi perempuan itu di bawah laki-laki. Dalam sosial, politik, pendidikan, ekonomi, hukumnya pun laki-laki memiliki kedudukan paling atas. Nah, budaya patriarki ini adalah akar munculnya berbagai kekerasan yang dialami oleh laki-laki kepada perempuan atas dasar hak istimewanya. Jadi ini mereka yang dimiliki laki-laki, mereka merasa memiliki hak bahwasannya mereka itu berhak untuk mengeksploitasi perempuan gitu. Jadi secara historis patriarki itu telah terwujud dalam organisasi sosial, hukum, politik, agama, ekonomi, dan dari berbagai budaya yang berbeda. Bahkan ketika tidak secara gamblang pun konstitusi dan hukum sebagai besar masyarakat kontemporer adalah pada praktiknya bersifat patriarkal gitu. Jadi mungkin dari kelompok pro bisa menyampaikan argumentasinya, dimulai dari Mbak Umi mungkin bisa menyampaikan argumentasinya. Yep. Oke, baik, terima kasih. Sebenarnya untuk kelompok kami sendiri dalam menanggapi kasus patriarki ini ada di tengah-tengah. Kami isu patriarki ini kan merupakan isu gender ya. Jadi dari kelompok kami itu memandang hal ini itu mengenai gender ini tuh di tengah-tengah, karena dalam satu sisi kami setuju dengan adanya hal tersebut, namun di sisi lain kita itu setuju ada perubahan secara total dalam artian mengubah kerangka syariat yang sudah diidentikan para ulama. Di perkembangan zaman yang seperti ini banyak gerakan feminis, gerakan patriarki begitu. Sebenarnya dalam hal ini kelompok kita itu antara setuju dan tidak setuju. Jadi tidak sepenuhnya pro dan tidak sepenuhnya kontra. Karena apa? Karena dari adanya perkembangan zaman yang sudah kita lalui akhir-akhir ini, banyak sekali gerakan feminisme yang ingin mendobrak adanya gerakan budaya patriarki gitu. Di sisi lain kami setuju, tapi di satu sisi kami juga tidak setuju dengan hal tersebut, karena pada dasarnya prinsip gender dalam Islam ini bisa masuk dalam hal berakhlak dan bisa masuk dalam hal syariat. Kalau dalam prinsip berakhlak itu siapapun berhak dan harus dihormati kemanusiaannya, entah itu laki-laki ataupun perempuan, termasuk menghormati kemanusiaan seseorang. Jadi gini, kalau dari kelompok kami itu ada dua sisi ya. Yang pertama itu prinsip gender dalam hal akhlak, karena pada dasarnya seseorang itu harus menghormati kemanusiaannya,
entah itu laki-laki ataupun perempuan, termasuk menghormati kemanusiaan seseorang, yakni dengan memberinya kesempatan yang setara untuk menjadi hamba yang bersikap kafah atau mencapai tujuannya serta menempuh pendidikan yang setinggi-tingginya. Adapun yang sisi yang selanjutnya, ya ini yang sering menjadi polemik ya dalam kasus pendobrakan budaya patriarki ini. Yang kedua yakni prinsip syariah. Nah, prinsip syariah di sini yang sulit jika harus diganggu gugat, karena dalam syariah sendiri sudah menegaskan bahwasannya yang melakukan akad nikah itu harus dari laki-laki. Yang memiliki keputusan hak cerai juga ada di tangan laki-laki, begitu. Terus dalam prinsip waris, laki-laki juga mendapatkan 2 kali lebih banyak daripada jatah perempuan. Lidzakari mithlul unsayain, begitu. Itu sebabnya kita tidak bisa mengubah hukum syariah, hukum yang sudah paten, yang mana sudah diijtihadkan para ulama pada pertengahan abad yang lalu. Bukan hasil buah pikir kita yang kemudian kita paksakan syariah untuk mengikuti karena adanya perkembangan seperti ini. Itu tanggapan dari saya. Baik. Seterusnya silakan kelompok kontra menyampaikan argumentasinya. Mungkin bisa dimulai dari Mas Rudy atau Mas Jamal. Dari saya dulu nggak apa-apa, Mbak? Iya, silakan monggo, Mas. Sebelumnya terima kasih ya buat waktunya mengenai tentang patriarki itu dalam agama Islam itu. Kalau menurut saya patriarki itu ditelan secara mentah-mentah itu ya jujur buat saya sendiri ya nggak setuju ya, soalnya kan kita tahu kita juga orang muslim kan ya haruslah bisa bersikap adil lah, tidak membeda-bedakan, dan Tuhan juga kan ya maha adil gitu, makanya diciptakannya ya laki-laki perempuan udah seperti udah kodratnya gitu. Yang terpenting kan waktu kita lahir dari rahim ibu kan yang menentukan segalanya itu kan Allah Subhanahu wa taala, mau lahir laki-laki ataupun perempuan. Jangan sampai gara-gara ini orang yang lahir dari rahim ibu terus kelaminnya itu jenis kelaminnya itu perempuan, terus dia mengeluh gitu, karena kan perempuan kan ya dianggap di bawahnya laki-laki lah. Cuman kan kalau menurut saya yang terpenting itu peran gitu kan. Kita harus menjalani sebaik-baiknya peran yang dikasih Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Bukan masalah perannya apa, tetapi bagaimana kita menjalankan peran itu. Gitu kan. Ya mungkin sedikit dari saya itu mungkin bisa Mas Rudi apakah ingin memaparkan juga tentang patriarkinya Islam. Untuk Mas Rudi kalau ada unek-unek dari jenengan. Ya, sedikit menambahi penjelasan dari Mas Jamal tadi mengenai kami kan dari pihak kontra. Artinya pihak kontra yaitu pihak yang menentang atau pihak yang tidak menyetujui adanya patriarki dalam Islam. Nah, patriarki sendiri itu kan diartikan sebagai sebuah sistem sosial yang menempatkan laki-laki sebagai kekuasaan utama, di mana laki-laki itu mendominasi dalam kehidupan, dalam kepemimpinan. Nah, misal di bidang politik, kemudian ekonomi, ataupun dalam lingkup kecil, lingkup keluarga. Nah, dalam lingkup keluarga ini, sosok yang disebut sebagai ayah memiliki otoritas terhadap perempuan, terhadap anak-anaknya juga, dan juga terhadap harta benda. Nah, jadi patriarki itu kan sebuah pandangan atau perilaku atau sebuah sistem yang mana didominasi oleh laki-laki. Laki-laki memegang peranan penting. Artinya terkadang patriarki diartikan sebagai
berat sebelah antara laki-laki dan perempuan, tidak setara. Nah, di dalam Islam sendiri, Islam kan datang, dia mempunyai ajaran bahwa ada ajaran seperti kesetaraan, kemudian keadilan, kemudian HAM, hak asasi manusia. Nah, maka dari itu, menurut kami dari pihak kontra, Islam itu tidak mengajarkan budaya patriarki. Artinya Islam datang itu sebagai upaya untuk mungkin menghapus sistem tatanan patriarki yang memang pada masa dulu, pada masa Arab Jahiliyah, pada waktu sebelum Islam lahir kan, di masa waktu dulu kan, zaman Jahiliyah, di mana dulu sering kali pada masa itu wanita-wanita itu terpinggirkan, termarginalkan. Jadi setiap bayi yang lahir itu mesti dibunuh kan, pada waktu dulu begitu. Nah, mungkin itu penjelasan singkat mengenai pihak kontra dalam patriarki dalam Islam. Baik, mungkin bisa dilanjut dengan sesi adu argumen karena pihak pro dan pihak kontra sudah menyampaikan argumennya dari sisi masing-masing, pandangan masing-masing. Jadi sesi selanjutnya itu adu argumen. Jadi pihak pro bisa menanggapi argumen dari pihak kontra atau sebaliknya. Tadi kan Mas Rudi bilang kalau sebenarnya Islam itu budaya patriarki itu tidak ada dalam ajaran Islam, begitu kan? Kurang lebihnya begitu. Iya, Mbak, seperti itu. Saya ingin mengonfirmasi dulu. Tetapi di sini dari kelompok kami itu mendapat referensi dari cnnindonesia.com bahwasannya kala itu pada zaman dahulu masyarakat Arab itu memang merendahkan dan tidak memandang perempuan sebagai manusia. Bayi-bayi perempuan digugurkan, terus ibu-ibu tidak dihormati, kaum perempuan dimarginalisasi. Kondisi ini tuh menjadi salah satu yang direspon Islam di tanah Arab pada saat itu. Lalu dengan adanya hal tersebut, ajaran Islam datang ke bumi mewartakan soal perlunya bersikap adil, setara dan saling menghargai sesama manusia tanpa didasarkan pada perbedaan termasuk perbedaan jenis kelamin. Nah, dalam hal ini itu sudah sesuai dari prinsip gender dalam agama Islam, yakni mengenai akhlak. Tadi kan sudah dijelaskan di awal kalau prinsip gender di dalam Islam, kalau menurut kelompok kami itu ada dua, mengenai akhlak dan bersyariat. Begitu. Kalau mengenai akhlak, berarti kan ada hubungannya, ada relasinya antara manusia satu dengan yang lainnya. Maka di sini itu memang istilahnya, memang harus setara begitu. Sebentar. Dalam hal ini siapapun itu berhak harus dihormati kemanusiaan, entah itu laki-laki ataupun perempuan, termasuk menghormati kemanusiaan seseorang yang tidak memberinya kesempatan yang setara untuk menjadi hamba yang bersikap itu tadi kafah. Namun kami di sini juga menggarisbawahi bahwasannya prinsip gender dalam Islam itu ada hubungannya dengan hal syariah. Seperti halnya dalam Islam, aturan yang sudah dijelaskan dalam Nas itu yang melakukan akad nikah itu harus laki-laki, yang memiliki keputusan hak cerai juga harus laki-laki, dan prinsip waris juga harus laki-laki. Jadi memang diperlukan hal tersebut karena memang itu sudah aturan dalam syariah. Jadi kalau ada yang mendobrak gerakan ini, itu kalau dari kelompok kita dari sisi itunya saja, relasi antar manusianya saja. Kalau dulu kan relasi antar manusia kan dibatasi ya, maksudnya kalau perempuan nggak boleh sekolah tinggi-tinggi, nanti kembalinya ke dapur kayak gitu. Tapi di sini Islam datang itu untuk meluruskan hal tersebut, bahwasannya antara kami perempuan dengan kalian laki-laki itu memiliki kesempatan yang sama.
Itu dari saya, Mbak. Oke, siap. Jadi, menurut saya yang tentang Mbak Umi Anissa jelaskan tadi mengenai syariat, begini, kalau kita masih membicarakan syariat atau fikih, memang kadang selalu bertentangan dengan rasional kita, kemanusiaan kita kan begitu, seperti itu. Bukannya ingin melanggar syariat, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menciptakan manusia itu kan beda-beda. Apa tujuannya kan gitu kan? Beda-beda suku ataupun agama. Untuk apa gitu kan? Untuk apa Allah menciptakan manusia itu beda-beda? Terus kalau perempuan secara syariat seperti itu yang dipaparkan oleh Mbak Umi Anissa, dianggap lemah lah, dianggap begini, nggak guna lah gitu kan. Terus untuk apa menciptakan perempuan? Tidak ada ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sia-sia. Semuanya pasti berguna. Kalau menurut saya seperti itu. Jadi ya ginilah, ya janganlah ditelan mentah-mentah lah gitu kan. Ya soalnya saya sendiri sebagai laki-laki, saya lahir dari rahim ibu saya. Terus ketika saya punya istri, terus perlakuan saya seperti itu, ya adil lah, perasaan gini seperti itulah. Maka secara tidak langsung durhaka dong saya sama ibu saya, kan? Bagaimana menahan rasa sakit ketika mengandung, tidur miring juga enak, kanan juga enak, kan seperti itu kan. Jadi ya menurut saya perempuan juga bisa kalau secara ekonomi bisa memenuhi kebutuhan keluarga ketika suaminya itu lagi sakit atau memang ya mohon maaf ya cacat atau melarikan diri atau apa, ya perempuan bisa itu untuk menopang kebutuhan keluarganya gitu. Bahkan di Indonesia sendiri ya banyak kan gaji seorang perempuan atau seorang istri lebih besar ketimbang suaminya. Tapi tetap laki-laki memang pemimpin kan gitu. Tetap pemimpin. Secara kodrat tetap pemimpin. Ya seperti contoh halnya kan seperti kayak sholat gitu. Mungkin dari saya seperti itu. Kalau mengenai tentang fikih dan syariat, jangan ditelan mentah-mentah seperti itu. Gini Mas Jamal. Mas Rudi kalau ingin Mohon menambahi. maaf, saya masuk terlebih dahulu ya. Sebenarnya saya rasa Mas Jamal tadi tidak bisa mencerna kalimat saya, karena saya tidak terlalu pro dalam budaya patriarki ini. Kan saya tadi dari pertama sudah menjelaskan, saya setuju dengan adanya budaya patriarki di sini, tapi di satu sisi saya juga tidak setuju dengan adanya budaya patriarki yang sudah berkembang di kalangan kita, begitu. Setujunya itu kalau budaya patriarki ini masuk dalam prinsip akhlak, yang mana prinsip akhlak tersebut itu merupakan relasi antar sesama. Nah, relasi antar sesama ini yakni bisa berupa tadi kesetaraan antara pendidikan laki-laki dan perempuan itu harus sama. Tidak mesti yang laki-laki harus bersekolah tinggi tetapi yang perempuan tidak boleh. Nah, saya setuju dalam hal ini kalau ada hal tersebut begitu. Kalau ada kesetaraan dalam hal tersebut. Tetapi kelompok kami itu menggarisbawahi jikalau ada kesetaraan gender yang mengganggu-gugat tatanan tentang syariat yang sudah dinaskan dalam Al-Quran, itu saya tidak setuju karena hal tersebut sudah paten begitu. Nah, salah satunya yakni mengenai tadi bahwa laki-laki itu mendapatkan 2 kali lebih banyak mengenai hak waris, itu sudah paten dalam hal syariah. Jadi kalau diganggu-gugat tidak bisa. Terus yang harus akad juga laki-laki. Jadi kalau hal tersebut itu kan sudah bisa dilihat bahwasannya peran laki-laki di sini lebih berdominan, begitu kan? Kalau dalam syariat, tapi ada hal-hal yang khusus. Namun tadi kembali lagi, saya setuju jika ada yang istilahnya
mendobrak gerakan patriarki mengenai prinsip akhlak tadi, yang bahwasannya kita itu harus setara. Setara kan bukan berarti sama, begitu. Iya, lah maksudnya tuh gini loh Mbak, apa namanya? Kan saya juga tadi udah bilang kalau memang secara kodrat apa namanya sosok laki-laki itu digambarkan secara, maksudnya memanglah pemimpin ya, contohnya kayak tadi apa namanya akad nikah, tapi ini maksudnya ya contoh kecil aja di kehidupan sehari-hari seperti itu loh, maksudnya kan apa namanya harus saling saling mengertilah satu sama lain. Saya bukan nggak setuju kalau di Al-Quran itu ada di situ ini, saya setuju kodratnya, cuman maksudnya tuh apa ya, jangan jangan di mentah-mentah lah, tetaplah kita ya saya sebagai maksudnya sebagai suami istri itu ya menjalankan kehidupan sehari-hari itu ya harus tetap rukun gitu. Atau juga ada kan yang pernah dengar kan, ya mungkin nggak asing ya kata-kata yang boleh memukul, boleh gini, asalkan memukulnya itu nggak apa namanya nggak sampai meninggalkan apa bekas seperti itu kan. Mana ada ajaran Islam menyakiti perempuan kan gitu. Maksud saya seperti itu. Ya saya setuju soal kayak di Al-Quran gitu ada lah ya kayak laki-laki itu lebih lah dominan apa gitu. Cuman ya di dalam kehidupan sehari-hari apa ya biasalah normal gitu, maksudnya ya mami kerja, kalau istri mau kerja ya kasihlah nggak apa-apa untuk membantu kebutuhan ekonomi keluarga itu, mungkin seperti itu Pak. Maksudnya apa maksud saya Pak? Izin menanggapi ya, mungkin dari yang disampaikan Mbak Nisa, mungkin kalau dalam hal akhlak atau syariah tadi ya, syariah mesti dalam hal akad nikah, kemudian mungkin hak waris, itu mungkin kan memang sudah dari syariatnya dulu memang demikian, dari turunnya wahyu itu kan. Namun pemahaman-pemahaman seperti sekarang ini kan pemahaman sekarang ini kan kadang terlalu berpangkal pada syariah mungkin ya. Jadi tidak ada konteks dengan zaman mungkin ya. Jadi ketika kita melihat sekarang ya, kesetaraan gender, nah itu kan bisa dicontohkan seperti wanita bisa mengambil peran dalam hal pekerjaan, mungkin dalam bidang ekonomi, mungkin dalam bidang politik seperti kepemimpinan, mungkin kan sekarang bisa dikontekstualisasikan seperti itu. Jadi Islam datang itu kan memang mengajarkan tentang kesetaraan, keadilan, dan juga hak asasi manusia. Jadi seperti pada zaman dahulu ya, kayak hal-hal seperti hak waris, kemudian tadi sudah dijelaskan oleh Mbak Nisa juga, dan akad nikah itu kan memang tugas dari laki-laki. Memang dalam hak waris memang laki-laki lebih unggul daripada perempuan, ibaratnya mungkin setengahnya lah itu. Tapi kan memang itu menjadi memang itu udah syariatnya, udah kodratnya juga jadi manusia, jadi pria. Bukan diartikan sebagai bukan diartikan sebagai bahwa laki-laki itu di atas perempuan, bukan. Cuma itu memang udah kodratnya, memang sama-sama menjalankan, sama-sama beribadah kan sudah ditentukan oleh Allah bahwa memang laki-laki itu imam sholat, mungkin imam bagi keluarga, mungkin begitu. Jadi bukan diartikan bukan diartikan ada tingkatannya, bukan diartikan perempuan itu termarginalkan, namun perempuan tetap menjalankan sesuai dengan kodratnya masing-masing gitu. Mungkin dari saya begitu, Mbak. Ya, saya menanggapi ya. Mungkin kayak yang tadi Mas Jamal udah bilang, Mas Rudi bilang bahwasannya
perempuan juga bisa cari nafkah, perempuan juga bisa jadi pemimpin, perempuan juga bisa segala-galanya lah di atas laki-laki. Mungkin emang semua itu bisa dilakukan juga sama perempuan, tapi sepinter-pinter apapun perempuan, sehebat apapun perempuan, seberpendidikan apapun perempuan itu nggak bisa diubah takdirnya, nggak bisa diputer gitu. Emang udah jadi nasnya, emang udah kodratnya kalau misalkan perempuan itu harus tunduk sama laki-laki, harus tunduk sama kepala keluarganya, harus tunduk sama suaminya gitu. Nah, kalau kita pikir kenapa sih perempuan itu harus menaati suaminya, kenapa perempuan itu harus tunduk sama laki-lakinya, kenapa perempuan itu selalu diposisikan di nomor 2 gitu. Mungkin dalam hal ini Mbak Novi itu berpendapat bahwasannya kalau perempuan itu sudah sehebat apapun mereka, sudah sepintar apapun mereka, sudah berpendidikan setinggi apapun mereka, kalau mereka sudah dibersamakan dalam ikatan yang namanya rumah tangga, mereka dalam melakukan atau dalam bertindak sesuatu hal itu memang harus mendapatkan izin dari sosok laki-laki, yakni yang biasa disebut suami, begitu. Hal ini dikarenakan untuk bertujuan dalam kemaslahatannya, sebenarnya seperti itu. Kenapa kok perempuan itu laki-laki itu memiliki hak penuh atas perempuan? Karena laki-laki itu mempunyai ego yang tinggi dari perempuan, dan untuk menyelamatkan kita dari egonya mereka adalah harus menghormatinya. Dan laki-laki yang baik ketika sudah dihormati oleh perempuan itu akan memuliakan perempuan tersebut. Sehingga dalam hal ini memang dibutuhkan kompromi dan juga saling berkontribusi untuk mengukuhkan peran satu sama lain. Gitu ya, ini saya garis bawahi ya, saya bukan langsung pro terhadap hal tersebut. Kalau laki-laki sudah diperlakukan seperti itu, maka laki-laki itu harus bisa berkontribusi begitu. Maksudnya jangan mentang-mentang mereka yang mempunyai hak lebih atas perempuan terus mereka seenaknya. Enggak begitu, karena dalam Islam sendiri itu juga sudah disebutkan bahwasannya kita bisa berkompromi dalam melakukan hubungan sinergi antara suami dan istri. Bukan dalam hal ini kita itu bukan malah ingin sepadan. Kalau misalnya ingin sepadan berarti perempuan bisa akad dong, perempuan bisa memiliki hak cerai dong. Nah, perkara-perkara tersebut itu sangat sulit untuk dirubah karena memang pada dasarnya prinsip kesetaraan gender dalam Islam itu ada yang bisa dirubah dan menjadi setara, tetapi juga ada yang harus mengalah, yakni perempuan dalam hal ini yang harus mengalah. Seperti itu. Baik Mas Jamal, silakan. Ya, saya mau ini jujur, saya sebenarnya yang diungkapkan oleh Mbak Anissa itu setuju, mau sehebat apapun perempuan tetapi tetap kodratnya laki-laki sebagai pemimpin. Bukan berarti wanita bisa mimpin akar lah atau apalah. Ya memang itu memang nggak bisa, memang secara syariat sendiri, secara fikih sendiri memang laki-laki. Cuman kalau menurut saya yang terpenting itu dikasih kebebasan gitu loh. Maksudnya perempuan dikasih kebebasan, maksudnya kebebasan itu ya kayak misalkan kayak bakat, misalkan bisa menempuh pendidikan tinggi atau apalah gitu. Tapi tetap untuk masalah saya itu tetap laki gitu. Saya tuh setuju apa yang disampaikan oleh Mbak Anissa itu mantap memang. Cuman ya intinya dari saya pribadi yang penting jangan tidak dikasih kebebasan lah untuk perempuan gitu. Maksudnya jangan mengekang lah gitu mas, biasanya
maksudnya jadi seorang suami dan seorang laki-laki jangan terlalu mengekang lah. Kalau ngatur itu masih ini ya, masih wajar ya, namanya suami kan, tapi jangan terlalu mengekang gitu kan ya, kasihan gitu. Tetap saya setuju sama masyarakat nikah. Memang memang tidak bisa, memang laki-laki terus ketika menjadi imam saat sholat berjamaah juga ya laki-laki seperti itu. Ya walaupun perempuan itu pendidikannya misalkan saja lebih tinggi lebih ini ya, terus tapi tetap perempuan sebagai iya saya setuju. Yang terpenting jangan kayak dulu kan parah banget itu Mbak. Iya saya tahu. Sama sekali parah itu dikekang banget itu kan. Jadi pokoknya di rumah berbicara sama sosok laki-laki lain yang bukan mahramnya itu nggak boleh. Padahal kan ya belum tentu kan, maksudnya kan kadang kan ya cuman berbicara doang lah, basa-basi biar rukun antar tetangga lah gitu kan. Kalau dulu mah parah banget, memang tidak dikasih kebebasan sama sekali. Maksudnya di rumah terus kan ya kasihan gitu. Tetap saya setuju kalau masalah syariat dan fikih, tetap setuju. Cuman ya dikasihlah kebebasan itu, jangan diperlakukan seperti ya mohon maaf ya seperti hewan atau apa ya. Iya, izin menang. Kalau dikasih nasihat, diatur gitu masih mending. Saya pun setuju sebagai seorang itu Mbak. Ya silakan Mbak. Iya, saya izin menanggapi ya. Iya, kami tadi sudah menjelaskan bahwasannya memang hal tersebut memang sangat diperlukan. Maksudnya kebebasan perempuan yang seperti itu memang sangat diperlukan di zaman modern seperti ini. Saya juga perempuan begitu, jadi saya merasakan betapa sulitnya kalau kita dikekang. Namun, kalau perempuan Nisa misalnya di zaman Nabi kan susah Mbak. Iya, namun gini ya, saya menggarisbawahi, namun ketika si perempuan ini sudah dibersamakan dalam suatu ikatan, yang mana ikatan tersebut yakni dalam ikatan pernikahan. Nah, dalam konsep Islam, perempuan itu memang harus tunduk gitu, harus tunduk terhadap suaminya. Kalau misalkan mereka mau ngapa-ngapain, itu memang harus mendapatkan izin terlebih dulu dari suaminya begitu. Nah, jika sudah berjalan seperti ini, berjalan sesuai syariat seperti ini, laki-laki yang baik, yang sudah ketika sudah dihormati oleh perempuan, itu mereka akan memuliakan perempuan tersebut, begitu Mas. Sehingga dalam hal ini memang dibutuhkan kompromi, juga saling berkontribusi untuk mengukuhkan peran satu sama lain. Nah betul, ya saya setuju soal itu. Yang saya nggak setuju itu, yaitu loh Mbak, yang keterlaluan sampai nggak diatur lagi, itu kayak dikekang gitu, nggak diberi kebebasan sama sekali. Lah itu yang saya nggak setuju itu, apalagi masalah sampai kekerasan gitu kan. Ya yang itu yang nggak saya setuju itu Mbak. Paham maksudku Mbak? Iya paham. Nah, yang itu setuju. Kalau yang kayak gini kan nggak kebebasan. Nah itu saya yang kontra itu di situnya gitu loh Mbak. Di situnya saya nggak setuju. Iya baik, mungkin kembali ke moderator terlebih dahulu. Ya mungkin ada yang ingin disampaikan lagi dari pihak kontra ataupun pihak pro. Mungkin Mas Rudi. Iya, saya izin masuk ya. Iya silakan Mas. Tadi yang diomongin oleh Mbak Nisa mengenai bahwa ketika wanita sudah menikah itu kan menjadi menjadi hak atau menjadi kewajiban dari sang suami untuk mengambil peran ya dalam rumah tangga ya, begitu. Jadi berbicara tentang seperti itu mengenai kesetaraan gender, sebelumnya saya ingin menambahkan sedikit ya mengenai kesetaraan gender, bahwa laki-laki dan perempuan itu memang sama-sama sebagai hamba atau makhluk Allah, di mana tujuan mereka diciptakan kan untuk
menyembah kepada Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Dalam dalilnya pun dikatakan bahwa Islam itu menganjurkan untuk saling bekerja sama mungkin dalam antara suami dan istri, dalam lingkungan keluarga ataupun dalam masyarakat, seperti yang ada atau disyaratkan dalam Quran surat Al-Hujurat 13 bahwa manusia itu kan diciptakan untuk saling mengenal antara laki-laki dan perempuan. Sesungguhnya yang membedakan itu ketakwaannya atau perihal ibadahnya, bukan karena suami di atas atau perempuan di bawah begitu. Jadi ayat tersebut itu sedikit memberikan gambaran kepada kita tentang persamaan ya antara laki-laki dan perempuan, itu baik dalam lingkungan keluarga, dalam lingkungan terkecil mungkin keluarga, kemudian masyarakat, politik dan sebagainya. Dalam hal urusan seperti mungkin mendidik anak, kemudian mungkin urusan pekerjaan ataupun urusan yang berbau hal ibadah atau dimensi spiritual. Nah, ayat tersebut juga mengikis ataupun mencoba upaya untuk menghilangkan bias gender ya, menghilangkan bias gender agar wanita itu tidak termarginalkan, agar budaya patriarki itu hilang, kan begitu. Jadi mungkin perbedaan itu disebabkan karena kualitas ketakwaannya begitu. Mungkin di dalam Al-Quran mungkin dijelaskan seperti itu. Mungkin itu yang bisa saya tambahkan, Mbak atau Mas Jamal, Mbak Nisa. Saya kembalikan kepada moderator. Sedikit menyinggung, sedikit menanggapi tentang kepemimpinan seorang perempuan. Tentang perempuan tidak bisa menjadi pemimpin. Ya, perempuan tidak bisa menjadi pemimpin dikarenakan perempuan itu lebih mendahulukan sisi emosionalnya ketimbang sisi rasionalnya. Gimana mas-mas sekalian? Dari pihak kontra dulu. Oke. Iya. Ya, Mbak Nubit. Bagaimana tanggapan hal itu? Memang benar Mbak Nubit. Soalnya itu gimana ya? Sifat laki-laki sama perempuan itu berbanding kebalik itu. Kalau Nah, laki-laki memang kebanyakannya pakai rasional, pakai akal gitu. Kalau perempuan itu rata-rata pakainya perasaan. betul. Bagaimana harus perasaan dan akal itu saling menyatu. Akal dua nggak ada perasaannya juga gimana ya, wagu lah gitu, apa bahasa Indonesia ini wagu apa. Ya kedua-keduanya harus ada lah ya, akal ya ada ya itu, terus perasaan juga ada juga gitu kan, seperti itu. Kalau masalah kepemimpinan perempuan ada walaupun nggak sebanyak laki-laki yang misalkan kayak akad nikah atau waktu sholat berjamaah atau sebagainya lah. Ya contoh saja seperti istri Fir'aun itu kan termasuk ini orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kan waktu Nabi Musa lahir itu kalau nggak diamankan sama istri Fir'aun itu bisa saja dibunuh kan, karena kan Fir'aun sudah mendengar kabar-kabar bahwa ada bayi yang lahir laki-laki yang menjadi Rasul Allah Subhanahu wa taala. Makanya jadi terus para nabi juga ya ada yang perempuan gitu ya, seperti yang saya jelaskan ini kan, istrinya Fir'aun, terus Maryam, terus siapa lagi, itu ya termasuk ini bisa dikategorikan nabi, dikasih wahyu sama Allah Subhanahu wa taala lewat malaikat ketika lahirnya Nabi Isa alaihissalam. Itu langsung dapat wahyu langsung dari Allah Subhanahu wa taala gitu.
Terus kan orang-orang pada ini kan memfitnah kan di sejarah itu, memfitnah Siti Maryam kalau berzina kan. Makanya itu langsung itu malaikat menyamar gitu kan. Kalau di ceritanya itu sebagai orang biasa lah, terus ketakutan kan Maryamnya kan, soalnya Maryam itu imannya itu ngeri, kuat banget gitu, taat banget sama Allah Subhanahu wa taala. Makanya pas waktu didatangi malaikat itu, malaikat bilang, "Hai Maryam, jangan takut. Kan saya diberikan berita oleh Tuhanmu gini ya." Mungkin Mas Rudi bisa menanggapi. Ini menanggapi mengenai kepemimpinan perempuan ya. Maksudnya kalian setuju apa tidak begitu? Mungkin izin masuk ya, menanggapi Iya, silakan. kepemimpinan dalam kepemimpinan perempuan ya. Ya. Mungkin kan sudah dijelaskan sendiri bahwa Islam datang itu kan mengajarkan tentang kesetaraan gender, tidak membedakan mana laki-laki mana perempuan, derajatnya sama. Mungkin kalau bisa dibilang kepemimpinan perempuan dalam Islam mungkin terdengar itu ya baru ya, maksudnya terdengar konsep baru. Mungkin pada zaman dulu kan perempuan kan termarginalkan, terpinggirkan. Jadi ada konsep yang dinamakan feminisme atau sebuah gerakan perempuan untuk kesetaraan gender. Jadi dalam Islam sendiri pun ada dalilnya, ada ayatnya yang menyatakan bahwa memang derajat wanita dan laki-laki itu sama. Jadi dia mempunyai derajat yang sama, yang membedakan pun ketakwaannya. Jadi mengapa tidak kepemimpinan perempuan itu dilakukan? Kita bisa melihat kok sekarang mungkin di bidang politik banyak pemimpin Islam, banyak pemimpin perempuan yang mengambil alih mungkin pemerintahan, ataupun dalam bidang ekonomi perempuan ada yang bekerja dan ada yang berjualan sendiri sambil membantu suaminya. Nah begitu. Jadi berbicara tentang kepemimpinan dalam Islam, yaitu menyangkut tentang kesetaraan gender tadi. Mungkin itu tadi ya penjelasan dari saya. Ada tanggapan mungkin dari pihak yang pro? Mungkin ada tanggapan lagi, Mbak Umi. Tadi kan masalah kepemimpinan perempuan ya. Kalau biasa kita mendengarkan stigma masyarakat bahwasannya perempuan itu tidak bisa menjadi pemimpin dikarenakan perempuan itu lebih mendahulukan sisi emosionalnya tinimbang sisi rasionalnya. Itu juga ada benarnya kalau menurut kelompok kami. Dalam hal ini dapat dilihat seperti pada zaman dahulu menentukan para mujtahid, dulu itu banyak perempuan yang intelektualnya atau kecerdasannya itu sangat luar biasa dan bisa dibilang di atas rata-rata dan bukan lagi menandingi laki-laki, tetapi malah mampu mengungguli laki-laki. Tetapi karena begitu selektifnya salafus sholih terdahulu dalam memilih dan memilah integritas di antara para ulama yang akan dijadikan panutan dan ijtihadnya diakui, itu adalah terkhusus kepada yang paling sholih dan paling dekat dengan Allah, sehingga mampu istimbat hukum dengan jiwa yang bersih dan juga jernih. Contoh kecil, tidak sekalipun meninggalkan kesunahan dan tidak melakukan dosa kecil barang sekali saja, karena sudah akan dianggap fasik dan kesaksiannya tidak bisa dianggap. Nah, kenapa saya memaparkan hal tersebut? Karena dalam hal ini, kenapa perempuan tidak ada yang menjadi mujtahid pada zaman dahulu, padahal pada zaman dahulu kecerdasan atau intelektual perempuan itu sudah ada yang mampu mengungguli laki-laki. Karena perempuan itu ada masanya menstruasi, ada masanya mood swing. Mau disangkal bagaimanapun, emosional perempuan tetap saja perempuan, begitu kan ya? Nah, dalam hal ini ada saat sisi
rasional dengan emosional perempuan itu lebih mendominasi sisi emosionalnya, sehingga dalam mengambil keputusan dia itu tidak berdasarkan data dan fakta, namun justru berdasarkan perasaannya. Itu yang bahaya. Itu yang bahaya. Oleh sebab itu, Nabi Muhammad juga pernah dawuh bahwa tidaklah beruntung suatu kaum yang menyerahkan perkaranya kepada seorang wanita. Nah, dalam hal ini yakni mungkin bisa dilihat dari kepemimpinannya, otoritas tunggal, otoritas tertinggi, keputusan mutlaknya kepada seorang wanita itu tidak beruntung disebabkan hal tersebut, begitu. Karena perempuan memiliki tabiat yang itu tadi, ada kalanya mood swing-nya naik turun, begitu loh. Terus mengapa kok tersebut hal tersebut itu sudah dipaparkan mengenai sedemikian rupa, itu mengapa diberikan istri hanya memiliki hak untuk mengajukan perceraian, karena dalam hal ini rawan sekali wanita mengambil keputusan yang hanya berdasarkan insting dan berdasarkan atas apa yang ia rasakan, begitu. Namun dalam hal pendidikan, laki-laki dan perempuan memiliki kewajiban yang sama dan hendaknya memiliki hak yang setara pula. Karena dalam hadis Nabi juga dijelaskan bahwasannya talabul ilmi ala faridatun ala kulli muslimin, dengan redaksi lain wa muslimatun, ditambah madrasatul aula, begitu kan. Madrasah pertama itu haruslah memiliki kualitas pendidikan yang baik lebih dahulu, supaya menghasilkan generasi yang baik dan anak-anak yang berkualitas. Jadi kalau ada stigma mengenai kepemimpinan perempuan yang tadi bahwasannya perempuan itu lebih mendahulukan sisi emosional tinimbang sisi rasionalnya, itu kelompok kami menganggap juga ada benarnya. Kalau dari kelompok kami seperti itu. Mungkin ada sanggahan atau apa dari kelompok kontra? Mungkin saya enggak penyangga ya, lebih tepatnya ya melanjutkan lagi penjelasannya yang daripada apa yang disampaikan oleh Mbak Nisa. Ya memang seperti itu. Ya kalau buat saya ya simpel aja Mbak, ya yang penting inilah ya tadi yang saya bilang tadi ya, dikasih kebebasan. Ya kayak Mbak Nuri sama Mbak Anissa harusnya ya alhamdulillah gitu, hidup di zaman sekarang. Nggak zaman dulu susah. Kayak bahasa kasarnya ya kayak, ya mohon maaf ya bahasa kasarnya kak, perempuan lahir itu nggak ada gunanya gitu kan. Terus kalau kita pernah mendengar sejarah-sejarah gitu, kalau zaman dahulu itu sempat ada yang lebih ekstrim lagi, kalau lahirnya bayi perempuan itu langsung dikubur hidup lah atau dibunuh lah gitu kan, sangat miris sekali gitu. Apakah ajaran Islam seperti itu? Apakah Allah mengajarkan kepada Rasulnya seperti itu kan? Ya enggak gitu kan. Ya dari saya mungkin itu aja Mbak. Mungkin saya ingin menambahi ya. Baik, silakan Mas. Oh iya, tadi mengenai perempuan yang sering mengandalkan sisi emosinya. Jika kita lihat memang demikian, bahwa memang wanita seringkali itu mengandalkan sisi emosional daripada sisi logika ataupun pola pikirnya. Nah, tidak menutup kemungkinan juga memang dalam hal yang seperti itu ada baiknya ada buruknya. Jadi kalau kita melihat sisi buruknya, mungkin emosional lah, dia emosional, jadi tidak bisa nanti mengelola atau memimpin sesuatu. Mungkin dari sisi emosional itu kita mungkin bisa menempatkan sisi emosional itu dalam lingkungan keluarga ya. Mungkin sisi emosional itu bisa digunakan untuk hal-hal tertentu, hal-hal yang mungkin mendidik anak, bagaimana kita mampu mengendalikan sisi emosionalnya. Kita lihat
selain dari sisi emosionalnya, kita melihat bahwa perempuan itu dari sisi kasih sayangnya, mungkin dalam mendidik anak pun demikian. Jadi itu menjadi tugas dari seorang wanita. Ketika seorang pemimpin yang memimpin manusia itu akan bertanggung jawab atas rakyatnya. Jadi seorang laki-laki ataupun seorang perempuan yang memimpin keluarganya, dia itu bertanggung jawab atas mereka semua. Seorang wanita juga bisa menjadi pemimpin atas suaminya dan anak-anaknya melalui sisi apa yang kekurangan wanitanya, dari sisi emosionalnya mungkin kurang ya, tapi dia bertanggung jawab menjadi pemimpin dalam sebuah keluarga. Mungkin bisa dari pihak pro. Kalau saya rasa sudah cukup sih tanggapan dari pihak kami. Kesimpulannya dari tanggapan dari pihak kami itu mengenai budaya patriarki dalam Islam sendiri itu antara ingin menentang dan tidak, begitu. Dengan alasan tadi, kenapa kok seperti itu? Ya dengan alasan tadi, ketika ada sebuah gerakan yang ingin menentang budaya patriarki, jikalau mereka kok ingin mengikut sertakan paham atau nas yang sudah dikaskan Tuhan, itu tidak bisa begitu. Maksudnya dalam konsep syariah, kalau mereka ingin menyetarakan dalam konsep syariah itu tidak bisa. Namun kalau dalam konsep kesetaraan antar manusia, antar hubungan sosial dan kemasyarakatan, itu boleh-boleh saja dan kami mendukung karena kami juga perempuan begitu. Jadi kami tidak sepenuhnya pro dan juga tidak sepenuhnya harus kontra. Kita ada di tengah-tengah. Itu kesimpulan dari kelompok kami, Mas. Mbak moderator. Ya mungkin karena memang dari masing-masing kelompok sudah mencukupi materinya, sudah melingkupi semuanya, karena dari pihak pro sudah menyampaikan kesimpulannya, mungkin dari pihak kontra bisa menyampaikan kesimpulannya. Ya, saya akan menyampaikan kesimpulannya, Mbak. Baik, silakan Mas. Ya, seperti itu kesimpulannya dari kelompok kami itu. Memang patriarki itu seharusnya memang kalau di agama Islam itu bisa dikatakan anti lah. Maksudnya anti itu agar kita sebagai manusia menjunjung tinggi keadilan, kemanusiaan dan lain-lain seperti itu. Tetapi kalau tentang sudah memang kodratnya, sudah memang peraturannya yang ada di fikih atau syariat, ya setuju seperti kayak yang saya bilang tadi soal nikah atau apalah, ya memang harus laki-laki seperti itu. Tetapi poinnya yaitu di sisi kemanusiaan itu sendiri, jangan keterlaluan kayak zaman dulu lah. Maksudnya nggak diberi kebebasan sampai disakiti seperti itu kan, ya bukan ajaran agama Islam kan, seperti itu. Ya intinya poinnya di situ, tetaplah berpegang syariat, tetap kita sebagai umat Muslim mematuhi itu. Ya, yang terakhir adalah Rasulullah SAW sebagai teladan kita. Kalau kita mau benar, kalau kita mau jalan yang benar, ikutilah jalan Rasulullah SAW, karena Nabi Muhammad SAW kekasih Allah yang sangat-sangat dekat, dan di hari kiamat juga bisa menjadikan penolong bagi umat-umatnya seperti kita. Ya, mudah-mudahan kita semua diberi pertolongan oleh Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin. Seperti itu, Mbak. Terima kasih. Ya, saya izin menambah sedikit ya, Mbak, kesimpulannya. Iya, silakan Mas. Oh ya, kami dari pihak kontra pun menyadari bahwa
memang permasalahan patriarki dalam Islam ini ketika kita ingin kontra, ingin pro ya kita ada di tengah-tengah. Nah itu sikap yang moderat, memang sikap yang penting. Kita tahu kan banyak keragaman, mungkin banyak tanggapan-tanggapan mengenai ini patriarki dalam Islam ini kan. Islam sebenarnya itu dari dulu itu Islam itu pro nggak sih, maksudnya menyetujui nggak ataupun menentang itu kan. Namun dari kelompok kami pun mengambil kesimpulan bahwa Islam itu memang tidak menyetujui adanya patriarki, sistem-sistem seperti itu, yang mana dari segi dari segi akhlak ataupun dari sisi sosial bahwa sistem patriarki itu merugikan pihak di satu sisi, merugikan pihak perempuan maupun merugikan orang-orang yang dia pimpin atau di sekitarnya gitu kan. Jadi kesetaraan gender memang harus kesetaraan gender, kemudian tidak selalu budaya-budaya patriarki itu selalu dijunjung tinggi, bukan, namun Islam hadir untuk menghapus itu semua, yaitu untuk persamaan antar derajat manusia baik laki-laki ataupun perempuan. Nah sebagai makhluk, sebagai hamba ataupun sebagai khalifah fil ard atau wakil Allah di bumi, sama-sama bekerja sama ya dalam lingkup, mungkin dalam lingkup keluarga, dalam bidang politik ataupun dalam masyarakat. Mungkin begitu Mbak tambahan dari saya. Ya mungkin karena dari masing-masing kelompok pro dan kontra sudah menyampaikan kesimpulan masing-masing, kita sudahi diskusi hari ini. Saya sebagai moderator kurang lebihnya mohon dimaafkan. Kita sama-sama belajar, kita sama-sama menggali ilmu, kita sama-sama banyak kurang dan lebihnya. Sekian dari saya, mohon dimaafkan apabila banyak kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.